yang sudah kita pelajari adalah fenomena apa saja yang akhirnya melahirkan kesimpulan bahwa mekanika klasik atau mekanika gelombang juga tidak bisa menjelaskan beberapa fenomena yang sudah kita bahas sebelumnya. Itu pada fenomena apa? Nah, yang sudah kita pelajari. Jadi pertama apa? Radiasi benda. Yang kedua dari efek fotoelektrik. Ketiga dari efek Thomson. Coba jelaskan lagi. Dimanakah atau apa yang terjadi ketika fenomena itu sehingga akhirnya hanya bisa dijelaskan ketika dibuat postulat-postulat baru ya kan, yang di luar daripada mekanika yang fisika yang sudah ada. Pada radiasi delta itu kan upaya dilakukan oleh Max Planck. Sehingga apa asumsi yang dibuat oleh Max Planck dalam rangka untuk menjelaskan hasil percobaan berupa grafik hubungan intensitas sebagai fungsi panjang global dari radiasi benda pada ketinggian pada suhu tertentu. Dimana Rayleigh dan Witt salah ya kan? Ketika teorinya didasarkan pada fisika klasik. Siapa yang bisa menjelaskan? Kita halaman berapa? Enggak ada bukunya. Tadi kan di fisika modern juga sudah dibahas. Apa? Gimana? Kalau nggak ada yang diingat sedikit pun ya gimana? Setiap selesai kuliah itu ada yang diingat. Konsep-konsep esensial apa? Ya? Diingat. Kan baru tadi pagi jam 7 ya, di fisika modern juga radiasi benda. Jangan bertanya lagi. Jawab apa pertanyaan saya. Apa asumsi-asumsi atau postulat yang dibuat oleh Planck? Itu dengan pandangan baru juga. Hasil eksperimen yang sudah ditemukan tahun sebelumnya bisa dijelaskan secara teori dengan benar. Karena gagasannya itu betul-betul baru, belum ada di fisika klasik sebelumnya. Energi apa yang seperti itu? Kalau belajar itu nggak boleh begitu, harus perhatikan. Jangan diajarkan tapi ada perhatiannya kemana sehingga tidak ada yang bisa ditangkap. Anda itu akan mudah belajar ketika di kelas itu kalau konsen perhatikan. Sehingga di rumah tinggal ngulang sedikit, oh iya, oh ngerti. Tapi kalau di kelas tidur atau ada di kelas tapi hanya wujudnya saja, rohnya entah kemana, sedang layang-layang. Antara yang dicatat dengan itu bingung, ya apa sih yang tadi dipelajari? Ya, itu motif belajar yang baik itu ketika di kelas, ketika siapapun dia mengajar, perhatikan, camkan baik-baik, pahami, catat yang pentingnya. Ulang lagi di rumah, ya, lalu akan ingat terus. Tadi kan saya jelaskan bahwa yang pertama anggapan atau asumsi yang dibuat oleh Max Planck itu bahwa dinding bagian dalam dari benda hitam sempurna itu disebutkan sebagai atau tersusun oleh resonator. Lalu tiap resonator
bervibrasi dengan frekuensinya masing-masing, jadi beda-beda ya. Tuh. Tiap resonator memiliki energi kelipatan dari H dikalikan F. Begitu. Ya. Lalu benda padat berpijak itu akan memancarkan atau mengemisikan atau meradiasikan energi ketika ada loncatan kuantum dari resonator energi tinggi ke resonator energi rendah. Ya kan? Tadi kan saya gambarkan tuh transisi. Dia akan memancarkan energi, mengembisikan. Terus itu maksudnya utamanya bahwa energi atau yang dipancarkan oleh benda padat berpijak itu berupa foton-foton, ya kan? Atau gumpalan-gumpalan energi elektromagnetik, berupa foton-foton, berupa partikel. Di cahaya pada peristiwa itu pada peristiwa radiasi meledak oleh Planck dianggap sebagai partikel, bukan gelombang. Karena kalau dianggap gelombang seperti yang dialami oleh Rayleigh dan Wien, hasilnya jadi tidak cocok, ya kan? Penjelasan teorinya dengan fakta sini tidak cocok. Kan yang salah bukan fakta ekstremnya, tapi teorinya yang kurang tepat. Lalu dengan menghitung energi rata-rata tiap osilator dan jumlah osilator dan logam tertentu di minggu sebelumnya ya, dengan panjang lebar rumusnya itu penurunannya, dia Planck berhasil mendapatkan distribusi Planck untuk radiasi benda hitam ya. Dan diuji lagi, diplot ke dalam grafik pasti sama ya. Antara hasil eksperimen dengan hasil teori Planck berimpit, ya kan? Yang menunjukkan bahwa asumsi Planck itu benar. Nah, konsep energi diskrit itu atau energi terkuantisasi energi gelombang itu kan yang baru, sama sekali baru, pemikiran baru. Karena menurut fisika klasik, energi gelombang itu selalu kontinu atau malar, ya kan? Yang baru. Kemudian dari efek fotolistrik, bagaimana Einstein menjelaskan efek fotolistrik? Dan Einstein juga harus menggunakan yang baru. Kalau menggunakan konsep gelombang juga akan salah hasilnya. Maka Einstein dalam upaya untuk menjelaskan efek fotolistrik, yang dilakukan apa? Sama membuat postulat atau buat teori Einstein untuk efek fotolistrik atau teori kuantum Einstein untuk efek fotolistrik. Mana dapat? Satu apa? Bergeser. Ya, jadi pada saat meninggalkan. Sama kan bahwa cahaya yang datang pada permukaan logam itu harus dianggap sebagai foton. Di mana energi foton adalah dapatkan dari AR, seperti memang kan di fisika intima, maka foton itu tidak memiliki energi apa yang tidak terdeteksi. Foton itu bukan tidak memiliki masanya nol ketika benda punya masa kan tidak banyak. Di satu fisika modern berapa jadi salah. Kan dia punya energi diam atau energi bergerak. Jadi masanya hanya masa bergerak, masa diamnya nol. Itu foton. Terus apa lagi yang kedua? Ketika si foton itu menyebar dalam ruang, dia tidak seperti gelombang. Gelombang kan menyebar dalam ruang, dia tetap terkonsentrasi pada wadah-wadah yang kecil atau disebut dengan partikulat, ya kan? Atau gumpalan energi elektromagnetik. Yang ketiga, meskipun dia foton tapi kecepatannya sama dengan cepat cahaya. Yang keempat, foton memiliki momentum linier karena partikel tidak pasti memiliki momentum kan? Momentumnya E dibagi C.
Akhirnya energi total dibagi cepat ramah sekali. Tuh. Jadi ada fotolistik baru bisa dijelaskan ketika cahaya pada peristiwa itu dianggap sebagai partikel ya, atau foton, sama seperti yang dikemukakan oleh Max Planck. Ya, kuanta atau kuantum. Yang ketiga dari efek hamburan Compton. Fenomenanya apa Compton itu? Kan sinar X ditembakkan pada elektron. Ternyata panjang gelombang sinar X datang dengan sinar hamburan berbeda. Panjang gelombang sinar X yang dihamburkan itu lebih panjang daripada sinar X sebelum dihamburkan, sebelum ditumbuhkan. Kan fenomenanya. Kenapa dia nggak aneh? Kenapa dia harus sesuatu temuan yang baru nih? Itu tidak boleh hukum pemantulan. Kalau pemantulan hukum serius, sinar datang dan sinar patung itu panjang gelombangnya sama, kan begitu. Hah? Ya. Yang ingat, yang mengibat konservasi esensial itu harus diingat. Ada sebagai jalan bumi. Nah pada peristiwa hamburan Compton itu berbeda. Ya. Panjang gelombang sinar X sebelum bertumbukan dan setelah bertumbukan itu berbeda panjang gelombang. Panjang gelombang setelah dihamburkan lebih panjang daripada sebelum dihamburkan, sehingga ada dikenal dengan istilah hamburan Compton. Delta lambda sebenarnya H per M0 C dikalikan 1 min cos delta, ya kan? Katanya jadi kalkulasi. Nah itu baru bisa dijelaskan secara teori oleh Compton sendiri. Ketika pada peristiwa itu sinar X-nya dianggap bukan gelombang, tapi dianggap sebagai partikel. Ya, dianggap sebagai foton. Ingat itu. Maka berarti pada peristiwa itu foton menumbuk elektron, tumbukan dua benda, ya kan? Maka berlaku hukum kekekalan momentum relativistik tumbukan. Juga berlaku hukum kekekalan energi. Tapi karena kecepatannya sangat cepat ramah cahaya, maka momentum dan energi harus menggunakan momentum dan energi relativistik. Dari dua itulah berhasil dijelaskan pergeseran Compton. Ya. Tepat sama antara hasil pengumpulan dengan hasil perhitungan secara teori dengan asumsi tadi. Sehingga dari situ muncullah dualisme gelombang partikel yang dikemukakan oleh Einstein bahwa cahaya itu pada suatu peristiwa bersifat sebagai gelombang, nampak pada peristiwa apa? Pembiasan, pembentulan, difraksi, polarisasi. Tapi pada peristiwa lain, radiasi berdalika, efek potensi, hamburan Compton, cahaya dianggap sebagai partikel berupa foton yang energinya HF. Cahaya merah berarti kumpulan foton-foton merah, ini panjang gelombangnya untuk warna merah. Cahaya hijau, kalau sinar matahari diuraikan oleh tetes air sampai jadi pelangi ya. Kan pelangi itu utamanya beji, kuning, merah, kuning, hijau. Yang merah itu bentuk kumpulan foton-foton merah. Foton merah itu mana? Yang energi adalah HF, adalah frekuensi cahaya merah. Ya, tuh. Ini kan merah itu bukan satu spektrum, tapi kan bandwidth ya kan? Pita gelombang. Merah itu kan ada merah tua sampai merah muda. Itu frekuensinya beda-beda. Ya. Tapi kalau sinar laser frekuensinya tunggal. Memang kayak gini bukan Pak kira-kira Itu gambar apa? ya yang tadinya spektrum warna merah kuning. Spektrum matahari. Kalau cahaya matahari dilewatkan pada prisma, maka akan terjadi dispersi warna kan? Atau cahaya matahari di sana sedang hujan, jadi kita lihat pelangi. Artinya cahaya matahari didispersikan oleh butiran tetes air hujan, maka kita melihat pelangi di sana.
Itu kan pelan itu. Kalau kita melihat pelan di sana, berarti di sana sedang hujan. Patahnya dari sana, kita melihat ke sana. Ngerti nggak? Rupanya sudah Jakarta sedang ngomong putri yang sedang mati. Kalau beda Jawa Barat. Tapi kalau kita kejar ke sana, hilang ya, karena dia terlihat pada sudut elevasi tertentu. Di luar dari sudut elevasi itu kita tidak bisa lagi melihat lagi. Kalau Anda Jakarta Barat, barangkali ada putri mati, lalu kejar pakai darat cepat mungkin hilang. Karena hanya kelihatan pada sudut elevasi tertentu. Supaya cahaya merahnya terang, maka jumlah fotonya diperbanyak. Cahaya redup, ya jumlah fotonya dikurangi sedikit. Itu aplikasi lembaga hari ya. Atau dayanya ya. Tuh. Kemudian muncul lagi apa yang sudah kita pelajari kemarin tuh, bahwa selain cahaya memiliki dualisme, partikel juga ternyata memiliki sifat dualisme. Itu yang dikemukakan oleh Victor Louis de Broglie, ya kan, melalui disertasinya. Dia mahasiswa prodi S3 fisika. Disertasinya itu. Dasar teorinya apa? Tidak ada. Dia hanya memahami bahwa alam itu sifatnya simetris. Ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ada tinggi, ada rendah, dan sebagainya. Nah, kalau dari Einstein dia tahu bahwa cahaya itu bisa berlaku sebagai gelombang dan partikel. Maka dia katakan partikel juga, partikel yang memiliki momentum V, ketika bergerak akan berlaku sebagai gelombang dengan panjang gelombang H per P. H itu apa? Konstan Planck, kayaknya momentum relativistik. Berapa energinya? Ini yang dipelajari E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat tambah MC kuadrat, ya kan? Itu menurut Victor Louis de Broglie. Itu postulat. Ternyata berhasil dibuktikan oleh eksperimen di German, ya kan? Mengukur panjang gelombang yang difraksikan dengan menggunakan difraksi Blake dan menggunakan rumus atau formula yang diperoleh oleh Louis de Broglie. Ternyata keduanya sama, kan gitu ya. Tuh, keberuntungan dari Victor de Broglie. Ada orang atau ilmuwan lain yang mencoba membuktikan kebenaran dari postulasi dan ternyata benar. Biasanya setelah puluhan tahun baru ada ilmuwan yang penasaran untuk mencoba mengklarifikasi teori yang sudah ada sebelumnya. Pertanyaannya, partikel yang mana yang ketika bergerak akan menampakkan sifatnya gelombang? Apakah semua benda? Tidak. Yang mana? Ya. Umumnya pada benda-benda mikroskopik sebesar atom atau subatom. Kalau benda lain tidak akan terjadi peristiwa itu, ya kan? Kalau atom bergerak, atom silver misalkan atom hidrogen bergerak, maka dia lebih menampakkan gelombang dibandingkan sebagai partikel. Elektron bergerak, proton bergerak, ya kan? Jadi kalau bola sepak, bola tenis, senapan peluru bergerak, ya tetap dia menampakkan sifatnya sebagai gelombang. Apa kriterianya? Patokannya apa? Bahwa partikel itu akan menampakkan sifatnya sebagai gelombang. Syaratnya apa? Panjang gelombang de Broglie-nya harus lebih besar dari dimensi partikel itu. Kan sudah saya contohkan gitu.
ketika elektron bergerak dan ketika peluru senapan bergerak, ya kan? Dimensi elektron kan diameternya 10 pangkat 20. Sedangkan gelombangnya lebih besar, ya kan? Ketika dihitung lebih ringan, ya, patokan-patokannya. Nah kemudian muncul lagi, sebelum itu juga sudah kita jelaskan tentang seperti apa sih gelombang partikel itu. Itu nanti dibahas di panjang lebar. Itu dianalogikan seperti apa? Superposisi dua gelombang atau lebih yang frekuensinya berbeda sedikit, atau peristiwa apa? Layangan atau resonansi atau bit, ya. Jadi gelombang de Broglie itu atau gelombang, jadi bukan gelombang mekanik, bukan gelombang elektromagnetik, tapi jenis gelombang baru, yaitu waves matter atau matter waves atau gelombang materi. Itu disebut juga gelombang de Broglie sesuai dengan penggambaran. Ya. Itu semuanya tidak ada di fisika klasik. Ya. Jadi untuk benda-benda mikroskopik sebesar atom atau subatom, fisika klasik tidak mampu menjelaskan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan itu. Perlu mekanika baru yang kemudian dikenal dengan mekanika kuantum. Ya. Jadi kalau sudah masuk ke mekanika kuantum, Anda membayangkan bahwa objek yang dipelajari adalah sebesar atom atau lebih kecil. Hah? Ya? Kalau Anda menggunakan mekanika relativistik, berarti objek yang dipelajari kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Kalau biasa saja, mekanika klasik itu, ya, itu harus dipahami itu. Ucapkan. Berikut adalah ketidakpastian Heisenberg. Ini terkait dengan pengukuran pada objek-objek yang mikroskopik. Di fisika dasar Anda sudah melakukan di bab pengukuran, ya kan? Ukur kecepatan, ukur jarak, perpindahan, ukur waktu, dan sebagainya. Ketika ukur kecepatan, ada ukur perpindahannya dan ukur selisih waktunya. Kan tidak pernah ada hubungan antara ketidakpastian pengukuran kecepatan, perpindahan dengan ketidakpastian pengukuran waktu, ya kan? Ya pun waktu menggunakan alat namanya alat pengukur waktu, entah itu jam digital atau menggunakan apa? Stopwatch, ya. Ukur perpindahan Anda menggunakan pasometeran, ya kan? Ketika mengukur ketidakpastiannya, ya tinggal dilihat skala terkecilnya kan gede. Stopwatchnya skala terkecilnya berapa, ketidakpastiannya berapa. Alat ukur panjangnya skala terkecilnya berapa, bahkan kesalahannya berapa. Nah di sini Heisenberg mencoba membayangkan apa yang terjadi ketika kita mengukur benda-benda mikroskopik itu, ya, ukur posisinya, ukur momentumnya, ukur energinya dan sebagainya. Nah, sebenarnya mencoba menganalisis apa yang dikemukakan oleh de Broglie. Jadi eksperimen Heisenberg itu eksperimen di dalam kepalanya, bukan di dalam negeri. Sama seperti Einstein, labnya di dalam kepala dia. Itu jadi orang-orang yang pinter, ya. Nah, dia bayangkan dari postulat de Broglie itu, kita tinjau suatu berkas elektron dengan momentum P0. Kalau momentum tersebut diketahui secara pasti, artinya bisa diukur dengan pasti, menurut de Broglie, elektron tersebut akan berperilaku sebagai gelombang. Gelombangnya gelombang apa? Berupa gelombang datar. Apa sih gelombang datar?
Ada gelombang sferis, ada gelombang datar. Bedanya apa? Ayo di pelajaran gelombang. Gelombang datar itu yang bagaimana? Oh deui kumaha sih? Hah? Gelombang datar itu apa? Yang bagaimana gelombang datar itu? Yang bagaimana itu gelombang sferis? Kan semuanya sudah diajarkan nih. Pada gelombang Nggak lupa lagi. Kita tahu yang mana? kan ketika membahas di fraksi di fraksi global menggunakan itu kan teori Huygens. Konservasi esensial itu diingat, dicatat, harus jadi pengetahuan bangun tidur. Ketika yang berkokok bangun, oh belum bangun, datar itu ini. Ya, nanti jadi malu kalau tanya siswa tidak tahu jawaban. Baik kalau punya pacar bapaknya dosen fisika, kita kan fisika, kalau malu juga fisika aja itu. Ya, atau pacar adanya siapa nanya fisika nih karena abangnya nih atau calon pacar itu katanya masih mahasiswa jurusan fisika di calon guru. Nanya nggak usah jawab kan malu kan? Ya, apa sih gelombang datar? Gelombang, hah? Gelombang. Ya, terus apa lagi? Itu intinya. Gelombang datar ialah gelombang yang front gelombangnya berbentuk bidang datar. Saya tanya lagi, apa itu front gelombang? Doya hodoi itu kumaha? Fisika, apa itu muka gelombang atau front gelombang? Hah? Ya balik lagi kuliahnya kalau gitu ulang lagi kalau nggak tahu. Artinya melewatkan begitu saja mata kuliah itu kan sudah ada yang dihafal, tidak diingat. Harusnya ada pengetahuan konsep yang sudah tersimpan di long term memory. Jangan semuanya di short term memory. Kalau yang di short term memory sebentar aja hilang. Masuk kiri keluar kanan. Harus berhasil mengaitkan antara konsep yang sudah dipelajari sendiri dengan yang baru sehingga akan terbentuk pengetahuan yang nantinya tersimpan dengan kuat di long term memory. Kita mencoba berpikir begini. Ya, belajar bermakna dari David Possible. Maka dari belajar jauh dari belajar. Front gelombang atau muka gelombang adalah titik-titik atau tempat-tempat yang memiliki fase yang sama. Gelombang datar itu seperti pada gelombang pada permukaan air, ya kan? Kalau gelombang bunyi, apa namanya itu berupa gelombang sferis. Itu dikatakan bahwa elektron tersebut akan berlapis sebagai gelombang datar yang berarti dimensinya harus besar. Maka bagi elektron yang momentumnya kita sudah tanya, pengetahuan kita tentang permukaannya praktis tidak ada. Itu kata Heisenberg. Lalu dia misalkan lagi, ini eksperimen dalam kepalanya. Misalkan kita sekarang ingin mempertajam pengetahuan kita tentang kedudukan elektron atau posisi elektron. Caranya gimana? Dia lewatkan saja elektronnya pada celah. Nanti pada di fraksi elektron. Elektronnya kan dilewatkan pada celah. Celah tunggal, celah ganda, atau celah banyak, ya kan? Nah, ketika elektronnya pas berada di celah, maka kita tahu elektron berada di situ, di selebar celah itu. Boleh nggak? Nah, betul ya. Lalu kemudian kita tempatkan kolimator ya di belakang layar ya, dengan lebar celah A dan kemudian belakang layar. Nah, pengukuran posisi X ini menimbulkan ketidaktelitian sebesar
X ya. Sebesar A bagi setiap elektron yang delta X-nya itu kan sama dengan lebar celah itu A, ya kan? Kalau lebar celahnya adalah A, artinya saat elektron melalui celah, kita mengetahui posisi itu pada saat itu berada pada celah itu. Pernah kan eksperimen celah ganda, celah tunggal, celah banyak, belum juga. Itu kan eksperimen fisika dasar, sah. Dia minta eksperimennya gampang. Dia menerapkan hukum Thomas-Young. Ya. N lambda sama dengan D sin theta, itu kan itu persamaan. Nah, lalu kata dia itu, namun untuk usaha mempertajam konsep ini, memang konsekuensi rusaknya ketajaman momentum yang dipunyai elektron itu sebelum celah. Itu berhasil ya. Kalau itu terlihat dari kenyataan elektron tersebut membentuk pola difraksi pada layar, seperti yang ditemukan oleh Davidson dan Gerber. Ya. Elektron ditembakkan pada logam nikel, hamburannya dideteksi, dan itu membentuk pola garis atau lingkaran gelap terang gelap terang. Artinya pada peristiwa itu partikel atau elektron berbentuk sebagai gelombang dan difraksi ya. Difraksi kan sifat gelombang dari cahaya ya kan. Lalu dia katakan lagi, ini berarti elektron yang melalui celah umumnya memperoleh komponen-komponen untuk membentuk partikel tertentu. Lalu dia katakan lagi, namun tidak ada satu cara pun untuk memastikan elektron yang mana dan mendapat komponen momentum berapa. Hanya dapat dikatakan bahwa ketidakpastian pada komponen vertikal momentumnya mengalami kenaikan secara tiba-tiba saat elektron melalui celah. Sebagai ukuran besar ketidakpastian, delta P-nya dapat kita ambil penyimpangan terhadap P0. P0 itu arah momentum mula-mula. Bagi elektron yang menuju ke arah kedudukan interferensi maksimum pertama. Itu sin theta dengan lambda, itu rumus difraksi jam ya kan. Dia sin theta sama n lambda. Maksimum pertama berarti n-nya sama dengan 1. Kalau sudutnya kecil, sudut kecil itu maka sin theta sama dengan tan theta. Maka Px sama dengan Px per P0. Probabilitas totalnya adalah 1. Kalau kita tahu bahwa partikel itu ada di partikelnya bergerak searah sumbu X, dia pasti berada di antara 0 sampai antara min K hingga sampai T hingga, ya kan? Kalau partikel bergerak secara sumbu X, maka pasti partikel itu ada di antara min K hingga sampai T hingga. Nah, probabilitas menemukan partikel antara min K hingga sampai T hingga itu sama dengan 1. Itu probabilitas totalnya. Ya. Karena tadi Px itu sama dengan warna terhadap bulat dan X, bisa juga tulis integral warna terhadap bulat dan X dx itu sama dengan berhingga atau 1. Ya. Sama kalau kita di partikel ada di ruangan ini, maka peluang menemukan Anda kalau itu adalah 1. Tapi peluang Anda menemukan di isola atau berapanya? Tapi orang tahu bahwa Anda ada di kampus publik, di mana tidak tahu. Ya, kalau dia tidak memberi informasi, dia berkira-kira saja. Sama jadi Anda kehilangan dompet ini. Kira-kira di mana kemudian jatuhnya dompet? Kira-kira tadi berangkat jam berapa? Kemana, ya kan? Kemana saja? Jadi jalur yang dilalui Anda dari satu titik ke titik lainnya pada saat diketahui dompet hilang, itulah kemungkinan di mana tidak tahu. Ya.
Sebelum ada orang yang menemukan dan mengasih, oh nanti dompetnya di sana ya. Tapi pasti dompetnya ada di sekitar ketika berangkat dengan tiba di tempat dan dompetnya sudah tahu tidak. Ya, itu namanya probabilitas. Berapa peluang Anda menjadi juara Olimpiade Nasional? Hah? Sama banding sejuta. 0. Kalau Anda tidak daftar, ya kan? Kalau daftar ada peluang. Berapa peluangnya? Sebanyak peserta. Kalau ada 1.000 orang, sama 1.000. Ya kan? Lolos ke tahap 1, peluangnya misalkan tinggal 500 per 500. Lolos ke tahap 2 per 100, ya kan? Ya. Jadi Anda tidak akan punya peluang kalau tidak mau daftar. Dan Anda akan punya peluang kalau Anda daftar. Jadi jangan ragu-ragu ya, ikut lomba apapun supaya Anda punya peluang. Ya. Nah, sifat gelombang ini atau gelombang dalam mekanika kuantum ini memiliki sifat jadi ketika psi-nya menuju hingga, maka psi-nya akan menuju 0 atau bersifat asimptot ya. Dan psi-nya ini adalah syarat paket gelombang de Broglie. Ini nanti dipostulatkan di postulat mekanika kuantum. Gelombang yang mana yang memenuhi atau yang dipakai dalam mekanika kuantum? Ini adalah fungsi gelombang yang berkelakuan baik, good atau well behaved function dari fungsi gelombang. Saat X, ketika X-nya menuju hingga, dia akan asimptot menuju 0. Jadi kalau ini adalah psi X, ini X, ini psi X. Nah, fungsi gelombang yang memenuhi dalam kuantum itu ya, dia asimptot menuju 0. Ketika itu menuju hingga, ya. Yang kedua tadi integral dari harga mutlak F1 aja itu adalah berimbang. Artinya ada nilainya ya kan? Nilainya tidak hingga, tapi berhingga. Berhingga itu berapa? Ya bisa 1, bisa 2, bisa setengah. Yang ada nilai itu berhingga. Agar rapat probabilitasnya gitu. Itu yang disebut dengan wave paket atau gelombang paket atau waves group. Itu fungsi gelombang dalam mekanika kuantum syaratnya. Ada pertanyaan? Contohnya ini. Ini adalah contoh meter wave yang untuk elektron pada tin dan non. Di lokasi manakah atau di manakah tempat elektron kemungkinan besar akan ditemukan? Di lokasi manakah atau di manakah tempat elektron kemungkinan paling kecil ditemukan? Kalau fungsi gelombangnya seperti ini fungsi psi X ketika tanda 0 terhadap sumbu X. Di mana kemungkinannya elektron itu akan ditemukan? Di posisi mana saja? Ini grafik fungsi gelombang ya, psi X terhadap X pada saat T-nya 0. Pertanyaannya tadi, di lokasi manakah atau di manakah tempat elektron kemungkinan besar akan ditemukan? Jadi yang B, di lokasi manakah atau di manakah tempat elektron kemungkinan paling kecil ditemukan? Ini wave paket ya.
paket itu dianalogikan sebelum dijelaskan beberapa apa hasil peristiwa layangan atau superposisi dua gelombang atau lebih yang frekuensinya berbeda dikit, ya kan? Atau dalam bentuk layangan, bit. Ya, gimana namanya? Di mana paling menguntungkan dan di mana paling merugikan? Itu gambarnya gelombangnya seperti itu pada saat T0. Apakah di titik 0, di titik 2, titik 4, titik 2, titik 4, atau di antaranya? Kalau ditemukan berarti integral sin x harga kota kuadrat dx-nya harus sama dengan berhingga kan? Berbatas dengan dari mana ke mana? X-nya clear? Pusing? Bawa obat, bodrek. Nah. Tadi kan integral dari intensitasnya harus berhingga. Integral dengan batas x berapa sampai berapa dari harga mutlak sin x ya kan kuadrat dx harus selalu berhingga. Di mana itu posisi? Antara berapa sampai berapa? Ini titik mana saja rentangnya. Kalau intensitasnya ada, ya, berarti kan partikel itu kemungkinan ada di situ. Kalau tidak ada berarti kan 0. Yang harga integral itu 0. Ayo, silakan. Enggak? Lalu hitungannya? Pertama kita ubah dulu grafik probabilitas distribusi, itu kuadratnya diubah ini ke kuadrat. Ini kan sin x, ubah ke sin x kuadrat, ya kan? Pada T0 ubah. Maka kan diperoleh seperti ini grafiknya. Jadi grafik sin x terhadap x diubah menjadi grafik sin kuadrat x terhadap x. Dari sini kita bisa menentukan, ya. Karena kita tahu sin x, ya kan? Tadi kan yang kedua syaratnya apa? Integral dari sin x kuadrat dx sebenarnya berhingga. Kan ubah dulu dari sin x ke sin kuadrat. Sehingga semuanya ke atas. Kenapa jadi ke atas? Semua tidak ada yang ke bawah. Harus sudah dikuadratkan, ya kan? Harus dari sini kita bisa tentukan. Puncak grafik tersebut ialah x pada titik x ber 0, maka probabilitas bahwa partikel pada titik di tempat x ber adalah 0. Area di bawah titik tersebut itu tinggi tetapi memiliki lebar 0. Probability untuk partikel di sekitar x ber adalah lebih tinggi dibandingkan dengan di sekitar posisi titik lainnya. Bandingkan luas area di bawah grafik di sekitar x ber 0 terhadap luas area di sekitar x ber 2. Tampak bahwa pada titik yang dekat ke x ber hampir 2 kali dibandingkan dengan titik x ber 2.
ini. Ini probabilitas di bawah kurva ya, pada titik 0. Ini di titik eksperimen 2. Ini ternyata yang di titik sekitar titik 0 itu lebih 2 kali daripada di X2 itu dan lainnya. Nah, probabilitas total partikel ditemukan antara X hingga sampai X minum hingga 1. Beta itu sebenarnya pasti 1, tapi tempat-tempat tertentu pasti lebih kecil dari 1 ya. Kalau kita tahu ada dari beta hingga sampai hingga itu totalnya 1, maka detik selanjutnya pasti lebih kecil dari 1. Tapi kalau jumlah keseluruhannya ya. Nah, bagaimana sebenarnya hubungan antara gelombang tertentu dengan sifat matematika tertentu dari paket global? Fungsi dalam bentuk Web's group atau paket global, paket atau digunakan selalu dapat dituliskan dalam bentuk integral, namanya integral Fourier. Ini pernah mendengar apa Fourier itu? Matematis ya. Selalu bisa dinyatakan dalam bentuk integral Fourier itu sin X sama dengan 1 per akar 2 pi integral pi k eksponen i k x dx. Pi k nya adalah transform Fourier dari sin X. Fourier. Dia orang mana itu? Orang mana dia Fourier itu? Orang Garut, orang Cipatuyuh. Ini dosen ITB, ada banyak tuh. Karena bapaknya sangat menolakkan ini jadi anaknya beri nama Fourier ya dalam bahasa Indonesia. Ini dosen ITB, dosen fisika. Nah inilah, ini transform Fourier-nya adalah pi k per akar 2 pi integral sin x aksen eksponen i k x aksen dx. Ini diberi dummy index ya. Indeks atau indeks boneka. Tujuannya dimisalkan F-nya tidak sama dengan X pada tingkat. Kalau kita substitusi persamaan 2 per 1, maka akan ditelek 1 per 2 pi integral dk integral sin X aksen eksponen min k X per X aksen dx aksen. Substitusi persamaan 2 ke 1. Lalu supaya ini bisa dihitung, kita tukarkan letak urutan integrasinya. Dx aksen dengan sin aksen, jadi integral sin aksen dx aksen 1/2 pi integral eksponen i k x per x aksen dk. Ini kan terhadap k ya kan? Nah, 1 per akar 2 pi eksponen i k per x aksen dk itu disebut dengan fungsi delta Dirac yang harganya 1 kalau x-nya sama aksen dan 0 kalau x-nya tidak sama dengan x aksen. Berarti sudah. Ya kalau semuanya lupa tuh mau bagaimana? Nah sifat lainnya ini sifat fungsi delta Dirac lainnya itu delta derivatif ya. Integral delta Dirac x per x aksen dx sama bahwa integral dx per x aksen fx aksen dx sama dengan fx integral dx per x aksen dx. Ini sifat delta Dirac. Nah sekarang kita coba ubah dengan cara lain, yaitu sin x dengan alpha kalikan integral pi eta eksponen i beta x di beta ya. Dan pi eta itu dengan gamma integral sin x aksen eksponen i beta
eta dx aksen. Alfa beta gamma adalah konstan yang terkait dengan satu hubungan tertutup. Kalau kita substitusikan 4 ke 5 maka akan ditulis. Lalu kita pertukarkan urutan integralnya. Integral sin aksen kurung alfa gamma dikalikan integral eksponen I eta aksen D eta D aksen. Yang berada dalam tanda kurung bisa dituliskan seperti ini. Dia yang ada dalam tanda kurung. Dikalikan ini, dikalikan per beta, dikalikan beta, dia tidak berubah. Nah, alfa gamma per betanya sama dengan 1/2 pi. Nah, kalau alfa itu gamma, maka alfa itu gamma sebenarnya D akar beta per 2. Kalau etanya dengan D dan beta 1/2 pi, maka alfa sama dengan gamma sebenarnya akar 2 pi. Sehingga bisa ditulis sin X sebenarnya seperakar 2 pi H integral pi p eksponen IPX D. Ini fungsi gelombang dalam ruang momentum. Di mana pi p-nya transformnya dari ini adalah seperakar 2 pi H integral sin X eksponen IPX. Saya gambar benar. H saja. Nah, kalau kita substitusi 67 maka akan diperoleh delta Dirac ini seperti delta Dirac X kurang X aksen del go X kurang X seperakar 2 pi H integral eksponen IPX kurang X aksen per H dt. Atau integral delta Dirac dalam variabel P kurang P aksen seperakar 2 pi H eksponen I P kurang P aksen per X dx. Itu delta Dirac. Apa artinya persamaan momentum? Menyatakan ekspansi dari fungsi gelombang saya ke dalam himpunan fungsi-fungsi eigen momentum, ruang momentum. Yang dalam ini adalah ada koefisien C, C jelas seperakar 2 pi H. Jadi saya itu bisa ditulis sin X, sin PX adalah seperakar 2 pi H eksponen IPX per H. Adalah gelombang datar dengan vektor gelombang P per H, yaitu C-nya seperakar 2 pi. Sehingga persamaan ini memenuhi persamaan ortonormalisasi Dirac. Nah, tadi ya, ortonormal itu berarti ortogonal dan ternormalisasi. Ortogonal artinya saling tegak lurus. Normalisasi artinya ternormalisasi. Ya. Itu integral sin X kuadrat dx per 1, maka sin itu dikatakan fungsi gelombang ternormalisasi. Itu ya, sehingga bisa tuliskan seperti ini dalam bentuk transform Fourier. Latihannya buktikan bahwa apabila fungsi gelombang sin 1x dan sin 2x mempunyai transform Fourier masing-masing tipe 1p dan pi 2p, maka berlaku ini. Boleh itu latihannya, coba di rumah. Komponennya kapan Bapak? Kerjakan saja dulu. Kalau yang kumpulkan itu nanti tugasnya khusus di satu titik, open spot ya, di bagian tugas. Seperti fisika modern nanti akan ada tugas melakukan eksperimen virtual untuk radiasi modalitas dan efek fotolisik. Ya, kalau di kuantum tugasnya adalah diantaranya menyelesaikan sejumlah soal latihan nanti pada saat tertentu. Jadi semuanya baru permukaannya, baru dasarnya untuk masuk ke waktu. Anda belum belajar kuantumnya, ya kan? Baru ya ini formulasi.
P1 adalah transfer dari psi 1 ya. P2 transfer dari psi 2. Sama aja seperti tadi persamaan global Fourier. Ini penerapannya, penerapan gelombang paket. Bahwa sesuai dengan konstruksi ketika partikel ini bergerak kecepatan v, maka dia akan menampakkan sifatnya sebagai gelombang seperti ini. Ini gelombang paket. Ya. Apa itu gelombang paket? Ya, seperti dijelaskan sebelumnya. Jadi analogi dengan superposisi dua gelombang yang frekuensinya berbeda sedikit atau peristiwa layangan. Nah, bentuk pulsa atau denyut yang benar bila nol di tempat lainnya di luar dari spasial ring. Ini spasial ringnya delta F. Jadi hanya ada di sini, yang lainnya nol. Ini kalau bentuknya pulsa atau denyut. Sistem 01 kan, 0 ada kan, 0 lagi 1, 0 pulsa. Nah, fungsi frekuensinya adalah fx per 2b integral ak per ikf ya. Dimana itu adalah partial localized group di fx. AK adalah amplitudo gelombang. Dengan bilangan gelombang 2b berdalam dadan, F per IKF adalah cos KF ditambah I sin KF. Dia pernyataan kompleks Euler ya, Euler untuk gelombang harmonis. Nah, fungsi distribusi amplitudo dapat diperoleh jika FF-nya diketahui. Di AK ini akan diperoleh kalau FF-nya ini belum diketahui. Dengan menggunakan formula simetris, AK dapat ditunjukkan sebagai berikut. AK ini adalah seperti ini cara pemboyanya kan. AK itu seper 2p integral fx eksponen IKX dx. Nah, kedua persamaan di atas diterapkan pada kasus spasial pulse ya, pada waktu tertentu atau fixed time. Nah, matematika identik dengan kasus pulsa ketika melewati posisi tertentu atau fixed position. Ini BT-nya, ini GW ya. BT per 2P, GW per I omega T dW, dan GW-nya itu transformasi adalah seper 2P PT eksponen IWT dW. PT adalah kuat sinyal dari fungsi waktu, dan GW adalah spektral konten dari sinyal. Pada kasus ini juga berlaku prinsip ketidakpastian Heisenberg bahwa delta W kalikan delta T itu 1 dan delta K kalikan delta F itu sebanding dengan 1. Ini contohnya. Diambil dari gelombang sinusoidal terpotong bagian atasnya digambarkan sebagai ini. Jadi kalau berapa spektral konten dari gelombang sinusoidal K3 eksponen I omega T. Tentukanlah spektral konten dari gelombang sinusoidal terpotong. Dan buktikanlah bahwa untuk gelombang sinusoidal terpotong bagian atasnya memenuhi delta T kalikan W sama P, dan delta T kalikan delta W juga merupakan setengah dari lebar PT dan GW. Ini hitungnya. Jadi mudah-mudahan Anda jadi merefleksi sendiri. Oh, ternyata ini saya perlu lagi mempelajari teknik-teknik integral, ya kan? Itu yang kalau sudah lupa pelajari lagi. Kenapa dipakai seluruhnya nanti? Teknik integral itu ya termasuk fungsi-fungsi khusus ya. Fungsi beta, fungsi gamma, deret semuanya dipakai. Persamaan diferensial udah 2 dipakai. Ya, kalau dibaca lagi ya, supaya tidak terlalu kendala ketika mengerjakan soal. Karena salah karena tidak tahu, lupa lagi karena tekniknya yang padahal sudah dipelajari di SIS 1, SIS 2, SIS 1, SIS 2 dan kalkulus ya. Iya. Jadi saya rasa pertama ketika itu probabilitas gelombang materi ya, teknik integral sudah dipakai itu.
Dua yang berbentuk pulsa. 0 ada, 0 jadi sini 01 ya kan? Seperti kode biner. 0101. Iya. Biner kan? Sekarang ada lagi yang lain terkait dengan kalau kode biner itu kan untuk elektronik. Sekarang sudah di pemenang hadiah Nobel untuk fisika kuantum itu kan menggagas pemanfaatan foton sebagai pembawa informasi. Kalau foton sebagai pembawa informasi, maka apa akibatnya? Kan foton itu kecepatannya sama dengan kecepatan bacaan. Kalau elektron kan itu, maka kecepatan penyampaian informasi akan sangat cepat sekali, dan kapasitas data yang bisa dikirim akan sangat bisa banyak sekali. Itu nanti, maka kemungkinan dibuat superkomputer itu sangat memungkinkan. Bisa 1 tera ya kecepatan. Itu teknologi baru aplikasi dari mekanik kuantum, khususnya foton. Sudah ada 4 orang yang berturut-turut ya mendapatkan hadiah Nobel dengan pemanfaatan foton. Namanya teknologi fotonik. Ya. Kalau yang sekarang adalah foto elektronik. Jadi masih gabungan antara foton dengan elektron, seperti di sistem informasi sekarang. Kan kabelnya menggunakan fiber optik, maka membawa informasi siapa? Kan saya laser, ya kan? Laser itu kan foton, tapi nanti diubah lagi menjadi elektron, ya? Di alat tertentu balik jadi seperti itu, jadi foton elektron, punya foto elektronik. Jadi masih ada kendala di pembuatan perangkat untuk teknologi fotoniknya untuk bisa sampai full fotonik. Kalau itu bisa diwujudkan oleh ahli-ahli atau insinyur-insinyur di bidang itu, maka komunikasi informasi itu akan sangat cepat dan bisa mengumpulkan pengiriman data dengan kapasitas yang sangat banyak dalam waktu yang singkat. Ya. Itu luar biasa dampaknya, ya, teknologi fotonik. Jadi dua yang ditunggu sekarang di aplikasi fisika itu, aplikasi fotonik, ya, aplikasi dari kuantum, dan reaksi fusi nuklir untuk pembangkit listrik. Fusi nuklir kan bahan bakunya adalah proton, ya kan? Atau deuteri atau konsentrat Planck. Berapa konsentrat Planck itu? 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule per detik. Berapa muatan elektron? Lihat bagus. Berapa muatan proton? 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg, ya kan? Yang gituan tuh harus hafal. Berapa cepat cahaya di ruang hampa? 3 kali 10 power 8 berarti. Berapa jarak bintang terdekat dari galaksi kita di stasiun Amerika dari bumi? Dari tata surya kita, ya. Jadi tidak bintang lain selain matahari di tata surya kita. Berapa jaraknya? Alpha Centauri itu? Pas setengah tahun cahaya. Pas setengah tahun cahaya itu berapa kilometer? 15. Hah? 15. Hitungnya gimana? 4,5. 1 tahunnya berapa detik? Ya kan? Kalikan kecepatannya 3 kali 10 per 8 pada detik sudah jarak. Ya?
4,5 tahun cahaya ya kan? Ya. 4,5 tahun, tahunnya jadikan detik. 365 setengah dikalikan 24 dikalikan 1 jamnya berapa detik? 3.600 kan? Kan cepat terbang cahaya. Ini berapa kilometer? Kalau kesananya naik angkot dengan kecepatan 60 km berapa lama jam ke sana? Jauh ya kan? Kalau Anda punya pacar alien yang ada di sana, ketemu. Berkunjung ke sana menggunakan jasa, baru meninggal nyampe kan? Nah, kemudian ini model kuantum Bohr untuk atom. Ini sebenarnya dibahasnya di bab 2, bab 3 fisika modern. Makanya selalu saya katakan seharusnya fisika kuantum itu setelah Anda kuliah fisika modern dan kuliah ulang saya, tapi sekarang ya agak susah juga karena kurikulumnya dibarengkan di 1 semester. Anda bisa mabok. Kalau saya nggak mabok, hanya musik. Siapa pun. Jadi membahas tentang model atom itu nanti bab 3 fisika itu kan dari mulai model atom Newton, model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Ernest Rutherford, model atom Niels Bohr, model atom Bohr Sommerfeld ya. Dan nanti pelajari model atom kuantum. Nah, ketika si Niels Bohr itu mau menjelaskan kapan suatu atom itu akan memancarkan energi dan kapan dia menyerap, ya. Jadi teori kuantum Niels Bohr untuk atom hidrogen. Seperti misalkan ini lampu TL. TL itu apa? Singkatan apa? Dari apa? TL. Kita nyebutnya lampu neon, bukan lampu neon. Itu lampu TL. Kalau lampu neon itu kalau gasnya gas neon. Lampu natrium kalau gasnya natrium. Lampu merkuri kalau dalam gasnya adalah merkuri. Kalau lampu neon, kalau lampu natrium biasanya cahaya kuning. Kalau merkuri cahayanya biru. Lampu natrium kuning, kalau cahaya kalau dalamnya gas hidrogen merah. Ya. Kemudian lampu apa? Lampu TL. Apa? Sumburan lampu tabung. Ya. Kenapa? Itu kan isi gas, ya kan? Isi gas. Lalu gas itu ditempatkan di dua elektroda yang diberi potensial tinggi. Terjadi peristiwa apa? Peristiwa luncuran muatan listrik, ya kan? Maksudnya ketika si gas-gas di situ diberikan beda potensial tinggi, maka elektron dalam gas itu atau itu memiliki energi, maka dia akan pindah bertransisi ke tingkat lebih tinggi ya di model atom. Kemudian dalam fisika turun lagi pada saat transisi dua dia terbacakan cahaya berupa radiasi gelombang. Peristiwa luncuran listrik atau gas di charge. Sama, jadi di model atom Bohr juga si Bohr bisa menjelaskan kapan suatu atom memancarkan radiasi dan kapan dia menyerap. Itu dengan menggunakan istilah loncatan kuantum. Kalau elektron dari energi tinggi di dalam atom itu loncat ke tingkat energi rendah, maka akan dipancarkan energi dalam bentuk radiasi gelombang. Kalau atomnya menyerap energi dari luar, maka energi akan pindah ke atas, ya. Balik lagi ke bawah.
Ini juga sama, ya. Sama, baru bisa jelaskan setelah digunakan istilah loncatan kuantum atau loncatan kuantum jump, ya. Yang diperkenalkan oleh Max Planck, ya. Itulah. Ini biasa juga kalau buku lama itu all quantum theory, yaitu kuantum 8, menjelaskan gejala kuantum. Itu menemukan alasan atau resmi mengapa fisika klasik tidak bisa diterapkan. Atau ada keterbatasan keberlakuan fisika klasik ketika diterapkan pada kasus objek yang sangat kecil. Sekecil apa? Sebesar atom. Atom itu berapa di jari-jari atau diameternya? Diameter atom itu berapa? 1 angstrom. 10 pangkat min 10 meter itu diameter. Di dalam atom ada inti. Berapa diameter inti? 1 femto, 10 pangkat min 15. Kecil lagi kan? Di dalam atom juga ada elektron yang bergerak mengelilingi inti. Berapa diameter elektron? Lebih kecil dari 10 pangkat min 20 meter. Sekalipun rukun yang sakti nggak pernah mudah, ya. Lebih mudah melihat makhluk halus daripada melihat elektron. Betul. Jadi kan makhluk halus bisa diteliti dengan menggunakan kamera, bisa ditangkap oleh kamera energinya. Nggak pernah sehingga dia pakai kamera kita kita tahu namanya apa? Misalnya seperti putih gitu kan, betul berlebar. Elektron pakai apapun nggak pernah biasa. Anak kecil sekali. Paling tinggal sekali. Paling tinggal sekali. Anak kecil sekali. Dan lagi pada saat bergerak dia apakah gelombang atau partikel, ya kan? Makanya nanti di kuantum itu tinjauan secara partikel dan tinjauan secara kuantum dua-duanya dibahas. Nah, sekarang bagaimana perbedaan antara mekanika klasik dengan mekanika kuantum? Kalau mekanika klasik harusnya dibangun oleh Newton, ya, mekanika Newton. Kalau mekanika klasik dibangun oleh Isaac Newton. Lalu teori gelombang elektromagnetik dibangun oleh Maxwell. Yang panjang maksudnya. Karena di foto sebelumnya mekanika elektromagnetik fisik. Ilmuwan itu rata-rata kita suka kecil. Kalau ada waktu untuk isi rambutnya, memang ada botak. Bukan botak juga, ini gondrong di si Aceh. Bukan kayak modern maksudnya, ilmuwan yang fisika modern. Ada pakai gondrong. Di juga siapa? Kuliner juga gondrong. Kalau botak udah tua itu mah alami. Daya begadang mekanika kuantum di orangnya. Jadi Einstein itu dalam kelompok lain ini dibangun oleh orang yang sangat banyak. Mekanika kuantum dibangun oleh orang lain. Tapi pembangun utamanya yang tiga, Heisenberg, Schrödinger, dan Dirac. Einstein akan pelajari. Karena hanya jadi formula untuk pengalaman dari bentuknya menggunakan formula yang dipakai oleh Heisenberg mekanika magnetik, mekanika terang gelombang oleh
berikutnya kita kontak pikiran oleh Paulina. Kalau memang pakai bahasa Itu fotonya kebetulan dari yang diperlukan di Jepang ya. Jepang pertama. Ini nama-namanya ya kan. Ada juga pakai bahasa Inggris. Itu karena mukanya yang pakai ini sebetulnya pakai bahasa Inggris. Jadi waktu itu tidak ada dikatakan no di dalam konteks. Ini menurut Denborn. Apa katanya? If you are not confused by one message, then you have a feeling. Kalau akan tidak bingung dengan setiap waktu, nanti akan belum belajar apa-apa. Kalau sudah bingung, pasti sudah belajar. yang kayak gitu lagi. Ini sport, ya. Belajar ada baru-baru tahu ini kau belajar deh. Ini kalau tambah bingung, berarti sudah belajar. Ini menurut environment-nya itu juga salah satu tokoh fisika ya. Amerika. Dia juga guru. Bukan environment. Dia katakan I can safely say that nobody understands our life. Tidak ada orang pun yang mengerti tentang apa. Karena bukan hanya bukti gelombang pada dinamik satu sistem menurut gambaran satu dan gambaran nah tadi ketika yang kita bergerak partikel itu ketika partikel bergerak dia bergerak ke gelombang. Dan kita sudah menyatakan bahwa partikel itu cepat 2 ya kan? Juga De Broglie menggunakan hal yang sama untuk partikel kalau pensil untuk cahaya gelombang elektromagnetik. Dan sifat partikel jadi gelombang itu sudah dibuktikan oleh Jerman pada percobaan interaksi elektron. Nah, kita akan bahas tentang persamaan gelombang mandiri atau wave meter yang direpresentasikan oleh satu gelombang datar. Dan sifat gelombang dari partikel itu dikatakan kan bahwa gelombang tersebut itu berbentuk gelombang datar atau flat wave. Menurut gelombang dari partikel dan cara klasik pada dinamis suatu partikel ditentukan oleh posisi bukan concentration. Karena dinamikanya sebagai fungsi dari posisi dan momentum. Pada posisinya F
fungsi dari R dan P. R dan P adalah kompatibel. Dan itu adalah posisi P-nya momentum. Ini untuk ada basis dari partikel. Dalam suatu R dan P tidak kompatibel, tapi mengikuti prinsip ketidakpastian akibat delta X kalikan delta Px bisa bersama dengan bahwa 2 A dibagi 4I. Sehingga akibat dari ketidakpastian ini, ketidakpastian kedudukan dan posisi, maka ketika partikel bergerak itu tidak bisa lagi digambarkan seperti garis. Kalau kita klasikan misalkan di waktu ya, jadi posisi. Kalau dia sudah kecepatan koordinat kan kita berdiri kan, apa garis pada saat S1 dia ada di sini, S2 di sini, S3 di sehingga kalau dihubungkan maka akan membentuk suatu garis ya di posisi S1 di 2 3. Ini untuk udah masuk COVID ya, kemudian untuk benda mikroskopis dan benda mikroskopis tadi terkait dengan prinsip ketidakpastian. Maka ketika T1 ini tidak bisa dikatakan partikel seperti ini. Berupa demikian. Nah, tidak bisa dikatakan pada saat T1 partikel ada di titik ini. Kenapa tadi? Karena kalau kita tahu ada di sini, maka momentum yang tidak jelas. Berarti itu kan kita tahu delta X-nya berapa. Kecil mungkin maka delta X. Sehingga kita hanya bisa menentukan pada saat T1 partikel ada di daerah. Nah, pada saat kasus T1 partikel ada di daerah ini. Di mana? Di daerah ini. Tidak tahu di mana posisinya. Tapi daerah ini. Bisa dibayangkan. Pada saat T2, dia mungkin ada di sini. T3 mungkin ada di sini. Terkait dengan untuk benda mikroskopis. Karena tadi terkait dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Ya, kita satu. Ada di mana? Di kawasan ini. Di mana tempatnya? Tidak tahu. T2 di kawasan inilah, sekitar ini. Di mana tempatnya? Tidak tahu. Ya, T3 ada di sini. Tempatnya tidak tahu. Sehingga gerakan itu bukan berupa garis lurus, tapi kapasitas belajarnya tidak bagus. Hanya bisa memperkirakan kemungkinan atau probabilitas. Ya, itu untuk benda-benda mikroskopis. Jadi lintasannya berupa kawasan pembelajaran, bukan garis lurus seperti pada matematika. Ya. Di kawasan peninsula yang bergerak terhadap waktu. Sehingga itu dikatakan merupakan suatu jalur di mana di dalam jalur itu partikel mungkin sekali terbuka. Tuh, ya. Itu sudah menerapkan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Nah, selanjutnya dalam kuantum tidak hanya dibicarakan tentang ketidakpastian, tapi lebih detail lagi mengenai distribusi kebolehjadian. Distribusi ini menentukan besarnya ketidakpastian bagi besar-besaran yang bersangkutan. Dalam kuantum dibicarakan mengenai berapa besarnya kebolehjadian partikel itu berada dalam suatu dalam waktu tertentu. Ya, pada saat itu atau disebut bagaimana bentuk fungsi distribusinya, distribusi posisinya Px. Sehingga
ketika kita berbicara tentang benda mikroskopik, maka perhitungannya tidak lagi bersifat deterministik atau pasti, tapi bersifat statistik. Ini semuanya menggunakan statistik, probabilitas, ya kan? Probabilitas, harga, ekspektasi, variansi, ya kan? Itu besar-besar adalah statistik atau mekanika statistik, ya. Tidak lagi menggunakan perhitungan secara deterministik seperti di fisika klasik. Ya, itu bedanya. Kalau di klasik menggunakan perhitungan pasti, kita bisa menentukan secara pasti di manakah kalau bis bergerak dari Cicahem ke arah Jakarta, ya, dengan kecepatan 60 km/jam. Di manakah posisi bis itu berada setelah 2 jam? Di mana itu? Kalau bergerak dari Cicahem bisa di Majalah, bisa ke Jakarta, bisa ke mana, kan tergantung jalur yang dia pakai, kan? Kan begitu ya. Tapi pasti di mana itu akan berada kalau tidak macet, ya. Dan kecepatannya konstan, ya. Pasti kita temukan di situ, ya. Tapi kalau untuk partikel tidak seperti itu. Ya. Kita hanya bisa memperkirakan bahwa setelah 2 jam partikel itu akan ada di sekitar mana. Di titik mana posisinya tidak tahu. Ya, jadi hanya bicarakan tentang kemungkinan, probabilitas atau nilai harap, nilai rata-rata, ya, atau ekspektasi. Nah, itu harus dipahami ya Ibu, ya. Apa bedanya mekanika klasik dan mekanika kuantum? Kenapa harus menggunakan fisika statistik? Karena terkait dengan prinsip ketidakpastian hasil berganti, ya. Di dalam mekanika kuantum bersifat statistik, dia menghitung perhitungannya menggunakan statistik. Sedangkan klasik bersifat deterministik. Nah, kalau begitu bagaimana menggambarkan keadaan satu sistem? Dalam mekanika kuantum, keadaan suatu sistem pada suatu saat digambarkan oleh fungsi gelombang psi, ya. Kalau di mekanik klasik, gerak X sama dengan apa? P0 C tambah setengah T kuadrat, ya kan? T kuadrat sebenarnya P0 kuadrat tambah 2AT dan sebagainya. Kalau sekarang kita patut ini ada fungsi gelombang psi, ini berupa fungsi gelombang, ya, fungsi gelombang. Dan fungsi gelombangnya merupakan fungsi gelombang gelombang kompleks, ya. Itu bisa dianalisis dengan begini. Ketika berkas cahaya monokromatik dengan panjang gelombang rendah dijatuhkan pada 2 celah sempit, ya, atau celah ganda yang sejajar, maka pada layar akan terbentuk suatu pola difraksi yang berbentuk pola triangle. Pola triangle itu dinyatakan dengan gradien intensitas atau IF dengan puncak menunjukkan tempat yang paling terang atau besar dan lembah menunjukkan tempat yang paling gelap. Berdasarkan optimistis, kedudukan maksimum dan minimum intensity dapat diperoleh sebagai berikut, ya. Gelombang-gelombang kemarin ini yang berasal dari masing-masing celah berposisi pada layar itu saya adalah saya 1 sampai saya 2. Jadi sesuai dengan prinsip Heisenberg, ya, interferensi. Nah, gelombang saya 1 dan saya 2 adalah gelombang-gelombang koheren. Koheren itu apa? Yang sama frekuensinya. Pada suatu kedudukan yang terbentuk fungsi gelombang saya berubah harmonis dengan waktu dan amplitudenya. Karena pengertiannya perbedaan pasti dari saya 1 dan saya 2 yang sampai di titik itu. Nah, seperti ini akan saling menguatkan kalau aksi TK kan ada, dan saling menindakkan kalau aksi TK itu skala waktu. Ini kan sudah terjadi di gelombang, ya. Jadi demikian kedudukan maksimum dan minimum dapat diperoleh
dari anggapan-anggapan ya. Nah, tapi bagaimana bentuk fungsi intensitasnya itulah jadi masalah. Kalau pendudukan maksimum, minimum atau terang gelap bisa kita analisis menggunakan sama difraksi jam ya. Tapi bagaimanakah dengan intensitasnya dari gelap terus agak terang sekali turunan ya kan, meredup sampai gelap itu ya pola intensi seperti apa. Nah dari teori gelombang kita tahu dari teori Maxwell bahwa intensitas itu sebanding dan kuadrat dari amplitudo gelombangnya. Masih ingat? Pokoknya ya pura-pura ingatlah saya bahwa intensitas gelombang itu sebanding dengan kuadrat amplitudo gelombang itu ya. Nah sekarang kalau kita ganti berkas elektronnya gelombangnya berkas elektron, ternyata akan dihasilkan pola difraksi yang serupa dengan pola difraksi dihasilkan ketika cahayanya seperti apa contoh ini difraksi elektron tunggal dan oleh celah ganda. Jadi kita sampai bisa kita akan gambar ini menunjukkan film setelah pada celah ditembakkan elektron tunggal belah kiri. Contohnya satu ditembakkan ke sini dan ditembakkan 4 elektron sekaligus. Jadi yang pertama satu elektron ditembakkan ke celah ganda, apa yang terjadi? Yang kedua 4 elektron sekaligus ditembakkan ke celah ganda, apa yang terjadi di layar? Itu, ya. Ternyata bahwa apabila kita teruskan menembakkan elektron pada sisi celah ganda tersebut, maka akan tampak perubahan pola pada layar. Polanya tampak seperti pola difraksi, hasil difraksi gelombang oleh isi. Ini ditembakkan sekaligus ditambah banyak. Ini 1, ini 4, ini 5, 10, ini 13, ini lebih banyak lagi. Ditembakkan sekaligus, misalkan 20 elektron tembakan sekaligus, 12 tembakan sekaligus, dengan 1000 elektron tembakan sekaligus. Apa yang terjadi? Maka akan tampak pola difraksi ya seperti ini. Ini kalau 7 ya, ini masih kelihatan terang. Ini kalau 100, 3000, 2000, ini 7000. Ini terang, gelap ya, terang dari kurang 17. Ini yang terang, gelap, ini sama polanya, ada terang gelap. Ya. Ketika ditembakkan satu sekalipun tetap ada pola intensitasnya. Kalau kita misalkan kita bisa mengetahui di manakah elektron jatuh di layar. Di 7 elektron yang sekaligus 100 elektron, 3000, 20.000 dan 70.000. Menghasilkan pola yang sama, adanya terang gelap ya, di layar. Apa artinya? Maka itu menunjukkan bahwa walaupun pada setiap percobaan tadi elektron tersebut dapat terdifraksi kemana saja, namun pola intensitas itu tetap saja ada kaitannya dengan masing-masing percobaan. Kesimpulannya adalah dalam peristiwa elektron tunggal sekalipun distribusi itu tetap ada, tetapi diinterpretasikan sebagai ukuran rapat kejadian elektron jatuh di layar pada penunjukan. Ini arti makna pentingnya. Terkait tadi probabilitas itu. Jadi kesimpulannya adalah dalam peristiwa elektron tunggal sekalipun, meskipun cuma 1, distribusi X-nya ini kan tadi gambarnya 7, 100 ya kan? Maka meskipun elektronnya 1 tembakan, distribusi X-nya itu pola terang gelap itu akan tetap ada, tapi diinterpretasikan sebagai ukuran rapat kejadian UPX. Jadi apa? Elektron jatuh di layar pada penunjukan. Ya. Nah, karena P terkait dengan suatu fungsi gelombang, maka fungsi gelombang yang sama
mestilah ada tidak hanya pada saat intensitas elektronnya banyak, tapi juga pada saat satu elektron ditembakkan satu-satu. Jadi fungsi gelombang psi mengandung informasi distribusi kebolehjadian posisi X melalui hubungan Px sama dengan koordinat putar dari psi tadi. Ini hubungan, ini probabilitas. Inilah panjangkan fungsi gelombang. Mana hubungannya bahwa probabilitas merupakan koordinat dan harga mutlak psi. Ya. Ada pertanyaan sampai situ? Ini masih dasar-dasar tapi sangat penting dipahami karena ini dasar. Kebanyakan tadi waktu saya masak PLC itu, saya itu maksudnya apa Bapak ini saya di sini. Fungsi gelombang, fungsi gelombang Bernoulli itu diberi notasi satu. Kalau keadaan, ini kan keadaan dalam kuantum ini adalah fungsi psi. Kalau dalam mekanika tadi F sama dengan X0 tambah P0 tambah sama T kuadrat, ya kan? T kuadrat, P0 kuadrat sama sebagainya ya. Nah kalau dalam untuk partikel fungsi keadaannya kita kan hanya oleh fungsi gelombang. Sama dengan jarak Bapak. Kalau di mekanika kan jarak. Fungsi keadaan itu kan bisa kecepatannya, bisa fungsi posisi terhadap waktu, cepat terhadap waktu, ya kan? Dan sebagainya. Jadi keadaan partikel itu adalah fungsi gelombang psi. Di mana kalau kita mengetahui fungsi gelombangnya, maka kita bisa menentukan variabel lainnya, ya. Seperti probabilitasnya, harga ekspektasinya, ya. Dan lain-lain. Asal fungsi gelombangnya diketahui. Nanti kita coba gunakan di setelahnya ya. Ini bagaimana mencari informasi dari fungsi gelombang suatu keadaan partikel yang dinyatakan oleh fungsi gelombang psi. Nah, fungsi gelombang datar itu berbentuk dalam pada momentum psi px sama dengan c eksponen i px per h. Ini apa tuh h bagi bagi ya. Ini fungsi gelombang dalam ruang momentum. Jadi ini berupa fungsi gelombang datar. Fungsi gelombangnya ini menggambarkan suatu keadaan yang disebut keadaan eigen bagi besar-besar momentum. Dalam keadaan ini besaran momentum mempunyai nilai yang pasti sebesar p yang disebut nilai eigennya tadi itu. Nah, fungsi gelombangnya disebut dengan fungsi eigen. Eigen function. Kalau nilai eigen value. Ya. Dan kalau kita berbicara tentang suatu partikel, pada umumnya kita mempunyai pengetahuan tentang di manakah partikel itu berada atau ketidakpastiannya delta x. Bahwa partikel itu ada di sekitar x menunjukkan bahwa rapat kebolehjadian posisi x itu